Mimpi memang tidak seindah asa, tetapi melalui mimpi kita dapat meraih segalanya. Sobat Green, itu tadi sepenggal puisi yang ditulis oleh Yoni Elviandri, seorang calon arsitek, dan dia juga adalah seorang penulis yang memiliki banyak sekali prestasi nasional maupun internasional. Seperti apa perbincangan kami? Simak selengkapnya hanya di Bincang Bintang bersama saya Haikal Saputra. Untuk menjadi yang terbaik, diperlukan kesungguhan dan memberikan yang terbaik pula. Semangat datang dari mahasiswa arsitektur landscape IPB. Yoni Elviandri, seorang pemuda dari Kerinci dengan motivasi tinggi. Selain memiliki hasrat sebagai penulis, prestasi yang pernah diukir bersama teman satu tim adalah menjadi runner-up Global Partnership Competition di Korea. Semangatnya yang seakan tak mungkin padam membuat Yoni semakin yakin dalam meraih cita-cita. Yoni Elviandri, semangat pemuda Kerinci meraih mimpi. Apa kabar Yoni? Alhamdulillah. Sehat ya? Semakin sehat. Semakin cerah juga sepertinya. Gimana nih perasaan Yoni setelah Yoni dan tim berhasil menjadi runner-up di World Congress di Korea Selatan beberapa waktu lalu? Campur aduk. Nah, di campur aduknya itu ada bangganya, ada sedihnya juga gitu. Sedihnya itu mungkin karena kita tidak bisa menjadi juara pertama, setidaknya bisa pulang dengan membuat sesuatu gitu, tidak dengan tangan hampa. Gitu. Tapi puas ya dengan pencapaian runner-up, puas ya? Cukup. Nah Yoni, sebenarnya apa sih yang membedakan Yoni dengan tim-tim lainnya dan juga Yoni dan teman-teman Yoni bisa unggul gitu dari 38 negara di World Congress di Korea Selatan beberapa waktu lalu? Ya, kita punya suatu produk yang bernama Cipitos. Cipitos apa tuh Cipitos? Nah, itu sejenis makan ringan hasil olahan dari ubi jalar. Oh, ubi jalar. Nah, diolah berupa menjadi keripik dan ya singkong gitu. Keripik singkong gitu. Dan keunggulan lainnya ya kita memang telah mempersiapkan presentasinya memang sejak dari awal. Dan satu-satunya tim yang telah mempunyai suatu produk nyata hasil dari community development itu ya hanya kelompok kita gitu. Berarti emang banyak sekali persiapannya ya, sudah matang. Kalau boleh tahu kira-kira berapa lama nih Yoni dan tim untuk mempersiapkan World Congress ini sudah berapa lama persiapannya? Dari awal mengikuti gitu, dari sekitar bulan Maret 2012 sudah. Maret sampai Agustus 2012. Maret sampai Agustus. Tapi sedangkan yang untuk produk Cipitos ini sendiri itu merupakan suatu produk terusan dari beberapa tahun-tahun yang telah sudah gitu. Jadi berkelanjutan. Berarti memang panjang juga ya? Iya. Nah Yoni kan Yoni bersama dengan tim itu menggali potensi lokal ya. Kira-kira ada nggak dalam waktu dekat ini langkah-langkah lain yang akan Yoni tempuh untuk membuat potensi lokal ini lebih populer? Kita sedang ingin menggagas suatu taman pekarangan di daerah Cibanteng, di desa Cibanteng, yang mana nantinya itu bisa ditumbuhi oleh tanaman obat dan juga tanaman-tanaman dapur gitu, yang artinya kita memanfaatkan ya sesuatu yang bagi orang mungkin itu ya biasa gitu, tapi ya bisa dimanfaatkan buat ya kebutuhan rumah tangga dan juga bernilai ekonomi gitu. Memanfaatkan pekarangan dalam rumah mungkin ya. Iya. Nah Sobat Green, ternyata Yoni ini tidak hanya unggul dalam bidang penelitian dan juga karya ilmiah, tetapi beliau adalah seorang pujangga. Dan beliau juga merupakan seorang penulis yang karyanya banyak sekali menang ya Yoni ya. Yoni bisa cerita sedikit tentang tulisan Yoni? Iya, kebetulan yang bulan Agustus kemarin setelah mengikuti sayembara cerita mini internasional yang diselenggarakan oleh PPI Yaman, dan alhamdulillahnya mendapat juara pertama dari berbagai negara gitu, ada dari Mesir, Afrika, dari Australia juga ada. Judul saya itu adalah tentang baju koko untuk ayah. Baju koko untuk ayah. Dan ya memang cerpen itu saya persembahkan untuk ya ayah saya gitu. Wow, agak gimana nih, agak sedih juga nih ya. Luar biasa Yoni nih ya. Nah Yoni, sebenarnya ketika Yoni menulis suatu karya gitu, sebenarnya siapa sih inspirasi Yoni? Ya sebenarnya inspirasi utama selain orang tua itu adalah Bapak Taufik Ismail. Bapak Taufik Ismail, kenapa? Ya karena selain beliau adalah lulusan dari IPB,
ya beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan yang bisa menjadi seorang penulis gitu, yang penulis yang terkenal gitu. Dan saya juga ingin meniatkan diri gitu. Dan salah satu cita-cita saya memang menjadi seorang penulis. Saya ingin menjadi seorang arsitek lanskap yang juga bisa menjadi seorang penulis nantinya gitu, seperti mata Luar biasa. Nah Yoni, kalau seandainya disuruh memilih nih, Yoni lebih memilih sebagai peneliti atau sebagai penulis atau sebagai arsitek? Aduh, ini pertanyaan ya cukup berat sebenarnya, tapi jikalau memang harus memilih, saya ingin memilih sebagai seorang penulis. Sebagai seorang penulis ya? Iya, penulis. Baiklah. Nah Yoni, kira-kira nih, dalam waktu dekat, apa sih pencapaian yang Yoni belum capai dan ingin sekali Yoni wujudkan? Ya ingin menjadi seorang mahasiswa berprestasi gitu, tingkat nasional gitu. Amin. Ya, saya juga sebenarnya memimpikan seperti itu gitu, ya, menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Nah, namun ya saya ingin gitu, tidak hanya sebatas menjadi mahasiswa berprestasi, nah, tapi juga ya bisa menebarkan manfaat dari semua prestasi yang telah diraih tersebut gitu. Jadi tidak hanya sekedar gelar saja gitu. Amin, amin ya, amin. Nah ini terakhir ada yang ingin Yoni sampaikan untuk Sobat Green di rumah, mungkin memberi motivasi dan juga pesan-pesan supaya bisa sukses sebagai seorang peneliti, sebagai seorang mahasiswa juga, sebagai seorang penulis juga. Silakan Yoni. Ya mungkin pesan-pesannya ya, saya adalah seorang anak desa yang berasal dari pedalaman Sumatera gitu, yang dulu memang hanya bisa bermimpi dan bermimpi gitu, yang mungkin sebagian orang mengatakan bahwa itu memang gila gitu, ya ini orang gila gitu yang hanya bisa mimpi. Nah saya membuktikan itu dan hari ini saya bisa menjadi salah satu dari anak desa kampung tersebut yang bisa kuliah di IPB gitu, dan setidaknya bisa bersaing dengan orang-orang lain. Ya itu adalah sesuatu yang menurut saya ya alhamdulillah sekali gitu. Dan pesan-pesan saya mungkin ya siapapun kamu, dimanapun kamu berada, dan apapun yang kamu impikan, capailah itu gitu. Karena seperti sebuah kata yang diungkapkan oleh Al-Barudi, orang yang bersemangat adalah orang yang mencintai segala yang dihadapinya gitu. Nah jadi jika kamu memiliki sebuah mimpi, yakinlah kamu bisa mewujudkan itu. Luar biasa Yoni, tetap bersemangat nih ya. Sobat Green harus lebih semangat ya. Terima kasih banyak Yoni atas waktunya, sukses terus. Semoga mimpi-mimpi Yoni bisa tercapai dengan segera, dan sukses juga kuliahnya ya. Ya Sobat Green, demikian tadi perbincangan kita dengan Yoni Elviandri, seorang peneliti, mahasiswa, seorang calon arsitek, dan juga seorang penulis. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, semoga tayangan kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Green.